Shalom saudaraku, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kisah Maria, istri Yusuf, Bunda Yesus. Perspektif seorang pria terhadap pergumulan Maria. Momen itu, malam itu, seluruh jalan hidupmu berubah total. Gabriel, utusan Allah, menyampaikan kabar bahwa dirimu, rahim milikmu, dipilih Penciptamu menjadi tempat bersemayam benih Sang Anak Allah. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana hal itu mungkin? Aku belum bersuami. Engkau mengajukan sebuah pertanyaan yang polos tanpa bermaksud menampik dan membuat sang utusan tersinggung. Jawaban Gabriel sangat simpatik terhadap kebingunganmu, karena di dalam keleguanmu engkau akhirnya menjawab, "Jadilah menurut perkataanmu." Engkau menyatakan kesediaanmu walaupun tidak mengerti keseluruhan jalan ceritanya. Engkau pun diberitahu tentang apa yang terjadi dengan kerabatmu, Zakaria dan Elisabet, sehingga engkau memutuskan mengunjungi mereka yang tinggal di wilayah Yudea. Ada dorongan kuat dalam dirimu untuk mengerti lebih mendalam atas kejadian luar biasa yang dialami pasangan berusia lanjut itu. Mungkinkah peristiwa langka itu berhubungan dengan kunjungan malaikat Gabriel kepadaku? Gelora di batinmu semakin kuat ketika kakimu menapaki halaman rumah mereka. Dan benar saja, ketika engkau memberi salam kepada Elisabet, yang kala itu sudah mengandung 6 bulan, jabang bayinya melonjak kegirangan menyambut salammu. Perenungan yang mendalam sepanjang perjalanan berubah menjadi sebuah pujian indah yang engkau lantunkan. Isi dan tema lagumu bukanlah lagu percintaan seorang anak remaja seusiamu. Lagumu memuat konteks kehidupan manusia yang universal dan mendasar, tentang peran yang nantinya kelak diemban oleh bayimu. Engkau kemudian tinggal 3 bulan bersama mereka, menyaksikan mujizat kelahiran Yohanes dan pulihnya Zakaria dari kebisuannya yang panjang, sambil engkau sendiri merasakan pertumbuhan mujizat di dalam rahimmu. Pengalaman itulah yang membentuk keyakinan dan keberanianmu untuk menemui Yusuf, tunanganmu. Yusuf sekalipun terkesima dengan semua kisah yang kau sampaikan kepadanya sekembalimu ke Nazaret,
dan ingin mempercayai semuanya. Namun ia tidak mampu melihat kewajarannya. Ia pasti sering mendengar kisah tentang Adam, manusia pertama yang Allah bentuk tanpa ayah dan ibu, Hawa yang Allah buat dari tulang Adam. Tetapi seorang perawan mengandung tanpa pria sulit bisa diterima akal sehat. Namun berhubung Yusuf seorang yang baik dan ia tidak ingin mempermalukan apalagi membawa malapetaka kepadamu, ia bermaksud menceraikanmu diam-diam. Niat yang tulus. Ia tidak ingin melukai perasaanmu. Yusuf telah membuat keputusan. Esok hari ia akan menyampaikannya kepadamu. Namun pada malam hari Yusuf bermimpi. Malaikat Tuhan berkata bahwa bayi yang engkau kandung itu dari Roh Kudus. Dan ia merupakan perwujudan Sang Anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yusuf menurutinya dan ia membatalkan niat. Demi melindungi statusmu dan bayimu, ia meresmikan pertunanganmu dengannya. Ia menjadikanmu sebagai istrinya, walaupun ia harus menahan diri selama 6 bulan, sampai nantinya engkau melahirkannya dan menamainya dia Yesus Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Beberapa bulan berlalu dengan tenang. Namun di saat usia kandunganmu yang semakin matang, ada kabar mengguncangkan. Maklumat Kaisar Augustus, pemimpin tertinggi Romawi yang kala itu menguasai Galilea, Samaria, dan Yudea, menyensus penduduk di seluruh wilayah kekuasaannya. Semua orang harus berada di wilayah tanah leluhurnya. Perintah langka, aneh, dan tidak begitu jelas kebermanfaatannya bagi si Kaisar, justru itulah yang membawamu ke Bethlehem, tempat leluhurmu dan pasanganmu. Yusuf harus berjalan kaki bersamamu menempuh jarak lebih dari 100 km dari kampungmu sampai ke Bethlehem di Yudea. Semangat pada misi kudus melahirkan sang jabang bayi kudus menuntunmu di luar kesadaranmu, pasanganmu, penguasa, bahkan para pemimpin agamamu bahwa sang Mesias bangsamu, Mesias umat manusia tergenapi. Ia harus lahir di Bethlehem, kota kelahiran Daud, sesuai nubuatan kitab suci. Engkau mungkin sedikit mengeluh ketika sang bayi dalam kandunganmu memberi tanda persalinan. Suamimu berupaya mendapatkan rumah penginapan yang sudah terisi penuh para pendatang sepertimu di kota itu. Upaya itu berhenti di sebuah kandang ternak. Disitulah engkau melahirkannya. Senang, lega, bingung mungkin, dan bertanya-tanya, mengapa pribadi istimewa yang dari Allah semesta alam memilih tempat yang sedemikian sederhananya? Kegalauanmu sedikit terhiburkan oleh kehadiran beberapa gembala lusuh yang dengan kegembiraan besar menegaskan kepadamu bahwa sungguhlah bayimu itu merupakan pribadi istimewa. Sebagai orang tua yang taat kepada hukum Taurat, kalian membawa bayimu yang berusia 8 hari ke Yerusalem untuk disunat dan menyerahkannya sebagai anak yang sulung. Di bait Allah itulah Nabi Simeon menyampaikan nubuatannya perihal peran yang akan dijalankan bayimu kelak saat ia mencapai usia dewasanya. Belum sempat engkau berlama-lama dengan hayalan kegemilangan dan kemuliaan yang kelak mungkin engkau akan nikmati bersama keberhasilan putramu itu, Simeon langsung mengingatkanmu bahwa sebuah pedang akan menusuk jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hatimu di hadapan Allah. Penegasan Nabiah Hana yang berusia lanjut akan peran masa depan putramu tidak menimbulkan perasaan bermegah lagi. Batinmu bergejolak hangat, tentram dan lembut dalam kepasrahan. Dengan perasaan itulah engkau merawat putramu di Bethlehem sekitar 2 tahunan sampai kejutan berikutnya mengusik ketenangan keluarga kecilmu. Kunjungan rombongan para cendekia Kasdim yang disebut orang Majus membawa kegembiraan sekaligus kegentaran. Kegembiraannya
Mereka mengonfirmasi akan keistimewaan bayimu yang dikenali rupanya oleh orang-orang yang datang dari negeri jauh. Kegentarannya karena Roh Allah mengingatkanmu agar menyingkir ke Mesir. Herodes, raja Yudea yang gila kuasa, yang tahu perihal bayimu yang dinubuatkan menjadi raja dari para Majus itu, berniat membunuhnya. Herodes yang kemudian sadar bahwa para Majus itu tidak datang kembali untuk mengabarkan di mana Yesus kecilmu berada, memerintahkan membunuh para balita di Bethlehem. Kabar teriakan para ibu yang kehilangan bayinya menambah pilu batinmu di tempat pengungsianmu. Di sanalah engkau menetap sampai menerima kabar Herodes mati. Engkau dan Yusuf kemudian melakukan perjalanan jauh lagi membawa anakmu kembali dari Mesir ke kampung halamanmu Nazaret dan mengasuhnya sampai ia berusia 12 tahun. Batas usia di mana seorang anak pria dianggap mencapai usia akil balik dan diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan. Pada saat itulah engkau mengajak dia berziarah ke Yerusalem di hari raya roti tidak beragi sampai ke perayaan Paskah. Lalu kembalilah rombongan orang Galilea. Setelah sehari perjalanan, sadarlah engkau bahwa anak remajamu ternyata tidak ada di dalam rombongan. Maka bergegaslah engkau bersama dengan Yusuf ke Yerusalem untuk mendapatinya sedang berdiskusi dengan para imam di Bait Allah. Engkau berkata, ada sedikit nada cemas campur kesal. Nah, mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Engkau berharap ia akan meminta maaf atau menyesali perlakuannya terhadap kalian. Namun dia menjawab, mengapa engkau mencariku? Bukankah aku harus tetap berada di rumah Bapakku? Jawaban itu jelas mengesalkanmu, sekaligus membingungkanmu. Mulutmu tak tahu bagaimana menukasnya. Engkau menyimpan perkara itu di dalam hatimu. Lama engkau membatinkan perkara tersebut. Sembari membesarkan anak-anak bagi Yusuf, saudara-saudara Yesus yang lain yang dikenal orang sebagai Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon, serta beberapa anak perempuanmu. Seperti semua orang sebangsamu, engkau pun terus menanti kapan pembebasan dari belenggu penjajahan berakhir. Engkau menanti kapan anakmu, putra yang dijanjikan sebagai pembebas itu, beraksi. Sejak saat itulah kesadaran baru muncul di hatimu. Yesus yang terangkat ke sorga bukanlah milikmu lagi. Ia adalah milik semua orang. Terpujilah engkau, Maria, dari antara para ibu yang telah mengerti dan mau dengan rendah hati mengakuinya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.